Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Restiandi dari kelas 11-6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekuasaan Republik Batav sampai politik etis. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Dikarenakan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, Belanda pun dapat ditaklukkan oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membuat sistem pemerintahan baru yang bernama Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem V kemudian mengeluarkan surat Kew yang berisi bahwa kekuasaan Belanda diserahkan kepada Inggris, bukan Prancis. Inggris pun pergi ke Indonesia dan menguasai daerah Padang, Ambon, dan Aceh. Batav yang menginginkan semua daerah bekas kekuasaan VOC, yang mana Louis Napoleon merupakan pemimpin dari Batav, kemudian menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai 1811, yang tugasnya yaitu mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, dan membuat berbagai kebijakan. Untuk kebijakan pertahanan yaitu memperbanyak jumlah pasukan sebanyak 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legiun Mangkunegara, dan membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km. Untuk kebijakan politik dan pemerintahan, mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Untuk kebijakan peradilan, terbagi menjadi 3, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pemungutan pajak, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, dan menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta, yang hasilnya untuk memperkaya diri sendiri. Hal itu menyebabkan Daendels dipecat. Kemudian, karena Daendels dipecat, maka ditunjuklah Johnson. Dikarenakan pada tahun 1806, Johnson pernah terusir dari wilayahnya karena dikuasai oleh Inggris, maka tak butuh waktu lama bagi Inggris untuk menaklukkan Batavia. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tetapi tetap kalah. Tak lama, pada tanggal 18 September 1811, Inggris mendesak Belanda untuk menandatangani perjanjian Tuntang yang berisi bahwa Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan dan diperintah oleh Inggris. Selanjutnya, untuk kekuasaan Inggris di Batavia, pada tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk untuk memerintah di Batavia. Raffles mempunyai 3 prinsip, diantaranya yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, pemungutan pajak dihapus, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan politik pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Untuk kebijakan sosial ekonominya, menghapus penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah, dengan ketentuannya yaitu petani wajib menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanahnya. Harga sewa sesuai dengan kondisi tanah. Transaksinya dilakukan secara tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, diantaranya yaitu kurangnya pengawasan dan peranan bupati lebih kuat daripada asisten Inggris. Dikarenakan pemerintahan Raffles yang kurang memuaskan, pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya, untuk kekuasaan Belanda di Batavia.
Pada tahun 1829, Van den Bosch mengusulkan bahwa harus melakukan penanaman tanaman di wilayah jajahan yang tanamannya laku di pasaran internasional, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi, yang ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang digunakan bebas dari pajak. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah. Pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberikan bonus, yang mana semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa yang serakah pun memaksa pribumi untuk menanam tanaman wajib, yang tadinya hanya 1/5 tanah yang harus ditanami tanaman wajib menjadi hampir seluruh tanah ditanami tanaman wajib. Hal itu menyebabkan pro kontra dengan sistem tanam paksa, yang kemudian pada tahun 1860 terbitlah 2 buku, yaitu Sticker Contraction dan oleh Franzen, dan Max Havelaar oleh Dweck. Sejak saat itu, sistem tanam paksa mulai dihapus dan diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia yang dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka diantaranya yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dengan adanya undang-undang agraria dan gula. Untuk pelaksanaan pintu terbuka ditandai dengan adanya perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya yaitu keuntungannya mengalir kepada swasta dan hasilnya mengalir kepada Belanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai jaluran irigasi, dan emigrasi untuk pemerataan penduduk. Adanya penyimpangan politik etis diantaranya yaitu edukasi menjadi untuk tenaga kerja, irigasi menjadi untuk mengairi perkebunan, emigrasi menjadi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya adalah pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.